Halo semuanya. Halo. Akhirnya kita buat video lagi di YouTube. Perkenalan diri dulu dong, kok canggung. Iya, udah lama ya nggak bikin video YouTube. Banyak perubahan juga. Terakhir bikin waktu hamil, terus sekarang udah ada gitu ya. Tempat tidur bayi, walaupun tempat tidurnya nggak pakai juga sekarang. Oke, so kenalin, nama aku Mada. Aku suaminya Binka. Terus Kerja kamu sekarang apa nih? aku konsultan di salah satu consulting firm yang ada di Indonesia. Terus juga coach di Berkesah. Kalau kamu siapa? Aku Binka. Aku apa ya? Aku nggak tahu aku apa. Nggak deh. Aku eksekutif direkturnya Berkesah. Jadi apapun yang keluar dari Berkesah itu tanggung jawabku. Gitu. Oke. Berat ya. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kenapa kita harus bikin video instead of podcast biasa? Oke, banyak banget yang request karena mungkin lagi fase-fasenya gitu ya. Tentang mahasiswa baru, do's and don'ts-nya. Pas ya, karena Sebetulnya. lagi fase penerimaan gitu ya, banyak yang screenshot keterima ini, keterima itu gitu ya. Iya betul. Gimana nih? Kok kayaknya cepet banget ya? Kemarin udah lulus, terus kapan terakhir maba coba? Kita lulus tahun 2020 ya. 2020, sekarang 2022 ya. So, it's 2 years setelah kita lulus. Jadi, we thought we wanted to make this video untuk kita bisa mengingat-ingat lagi gitu waktu kita maba itu kayak gimana, dan hopefully juga bisa ngasih insight nih ke teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke fase jadi maba gitu. Sebetulnya nggak ada guide fixnya ya. Nggak Fix ada. guide-nya tuh nggak ada gitu. Jadi ini hari ini lebih ke experience kita gitu ya. Dan sebetulnya experience teman-teman Berkesah lain sih. Masyarakat Berkesah tuh sering banget dem-dem permasalahannya. Dulu waktu maba, gimana sih experience kamu? Waktu maba tuh menurut aku fase maba itu untuk semua orang pasti berat ya. Nggak mungkin ada yang ngerasa nggak berat. Kenapa? Kita mulai dari research aja ya. As always Berkesah kan gitu. Nanti aku tunjukin risetnya di sini. Di sini. Jadi freshman stress gitu. Freshman itu kan mahasiswa baru ya. Freshman stress ini wajar untuk dialami, bukan karena social media pressure, bukan karena apapun sebetulnya, cuman karena dua faktor besar kalau nggak salah. Yang pertama lack of sleep, kurang tidur, sama perasaan mixed feeling gitu. Mixed feeling ini perasaan campur aduk diakibatkan karena kita tuh orientasi lagi ke lingkungan baru. And I totally understand kalau based on my experience kenapa itu jadi berat, karena menurut gue teman-teman yang kuliah itu, kita yang kuliah maksudnya, itu kita kayak dikasih fresh start lagi gitu untuk mau bawa diri kita tuh siapa gitu. Iya. Dan totally different game, right? Kayak ada yang anak SMA-nya drama abis, tiba-tiba pas kuliah dia jadi kalem banget. Iya. Karena itu bener-bener orientasi ulang lagi gitu. Di kasus kamu kayak gimana? Kalau buat gue pribadi, gue kalau disuruh milih ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, I definitely choose kuliah sih. Karena kuliah mungkin gue udah lebih bisa punya fokus hal yang besar, dan walaupun tanggung jawab yang lebih besar, tapi privilege gue sebagai orang dewasa tuh juga finally ada gitu. Tapi kamu berarti juga merasa bahwa ada fresh start di situ? Ada dong. Terus bagaimana kamu menggunakan kesempatan itu? Jadi fresh start buat gue pribadi, gue mau jadi anak yang lebih aktif dan tanggung jawab. Jadi by the way, fenomena di SMA gue, dulu SMA gue tuh kurang top gitu ya. Jadi SMA gue itu lucunya anak-anak yang quote and quote bisa gue kalau dalam bahasa kasar bego gitu ya, nilainya nggak bagus, nggak tahu kenapa malah yang keterima di top 3. Karena mungkin ya menurut gue ada kesalahan sistem penjurusan di SMA gue. Gimana tuh? Jadi orang-orang yang quote and quote nilainya jelek itu keterima di SMA bagus kalau mereka seberang jurusan, lintas jurusan gitu loh. Ada yang punya pengalaman serupa nggak? Karena di kasus gue kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin dalam itu aku juga banyak ya, maksudnya aku juga punya teman-teman yang punya cerita-cerita bahwa waktu SMA tuh di underestimate banget gitu, dan bahkan sampai gurunya bilang lo nggak akan bisa masuk sini gitu kan. Itu aku ada beberapa teman-teman yang kayak gitu, dan tiba-tiba masuk gitu ke kampus waktu itu, dan mereka jadi benar-benar termotivasi banget. Nah, case-nya kalau dari orang-orang yang aku kenal dan yang Berkesah juga, pressure-nya tuh satu, karena dia ngerasa nggak belong di situ sebetulnya, alias SMA di underestimate terus, dia jadi overwork gitu untuk ngecapai lebih waktu kuliah. Iya. Ngerti nggak?
Iya, jadi dia semangat banget ya dan akhirnya dapat kuliah yang dia mau gitu ya. Iya, dan pas kuliah pun juga jadinya kayak gue pinter gitu. Masuk akal nggak ya? Iya. Kamu berarti orang yang kayak gitu. Iya. Gimana jadi maba nih? Kamu kan udah masuk ya. Artinya kamu udah bisa buktiin nih bahwa kamu bisa masuk ke kampusnya gitu Gue kan. tipes 2 kali men, saking gue kayak nervousnya gitu. Dan lucunya apa ya, nilaiku tuh biasa-biasa aja ya, cum laude semester 1 semester 2, tapi biasa aja gitu dibandingkan pas gue nyantai aja gitu. Jadi pesan gue adalah satu, tips-tips senior itu nggak menjamin ya. Jadi orang tuh skenario-nya tuh terlalu luas gitu, terlalu banyak, dan lo nggak bisa dengar satu senior doang atau beberapa senior ngomong saatnya nabung IP tuh semester 1 semester 2. Karena buat gue pribadi, IP gue pas tinggi-tingginya tuh pas tingkat ketiga, tingkat keempat. Kan itu beda banget tuh. Orang bilang kan tingkat ketiga, tingkat keempat lebih susah. Iya. Menurut gue lebih gampang untuk dapetin IP tinggi tingkat 3, tingkat 4 karena udah fokus yang gue pelajarin. Iya, jadi Kan beda ya. Dan menurut gue kayak nggak bisa tuh nanti tuh ada tiba-tiba senior bilang lo harus masuk organisasi A, organisasi B, organisasi C. Buat gue insight kayak gitu tuh nggak bisa diresapi jadi apa ya, oke, keputusan gue based on that saran gitu loh. Jadi karena kalau buat aku, kalau kamu gimana by the way? Jadi kamu gimana? Karena buat kamu Kalau buat aku organisasi gitu tuh nggak cocok buat aku sama sekali. Jadi aku cuman sekali 2 kali ikut kepanitiaan. Misalnya aku tuh orangnya suka nyoba-nyoba banget ya. Jadi kan banyak juga tuh yang nanya, Kak boleh nggak ya nyoba-nyoba gitu. Boleh, tapi jangan berlarut-larut. Misalkan lo udah coba sekali, kasus gue jadi LO, gue ngerasa nggak cocok jadi LO, ya nggak gue coba lagi gitu. Gue coba hal yang lain, terus gue coba jadi dokumentasi. Oh ternyata gue suka ya untuk memaparkan informasi ke orang lain, ya udah gue selamin itu gitu. Iya. Interesting. Kalau aku sih beda ya. I think uniknya video ini adalah kita tuh 2 perspektif berbeda ya. yang beda. Karena kalau Binka tadi dia merasa nggak cocok, nggak fit di SMA-nya, terus jadinya di waktu kampus dan berhasil gitu. Satu, you feel ada redemption, tapi at the same time ada pressure juga gitu kan, bahwa you have to keep going gitu. Iya. For me it's a little bit different karena aku justru SMA di luar negeri gitu kan, aku nggak punya ijazah Indonesia gitu. Tapi emang waktu aku keluar negeri 2 tahun itu ke Amerika, emang aku pengen banget bisa kuliah di sana gitu. Jadi singkat cerita aku nggak dapet, akhirnya aku mutusin untuk buat pulang. Nah pas pulang aku juga dapat pressure tuh, maksudnya tapi dalam diri aku sendiri ya, artinya gue nggak bisa kuliah di luar negeri nih, tapi gue lulusan SMA luar negeri, at least gue harus bisa nunjukin bahwa ya I can be more gitu kan. Jadi begitu aku pulang Indonesia and I got into kampusku, dari pertama banget aku masuk gitu ya, aku benar-benar fokus ke hal-hal eksternal yang bisa ngebantu aku buat balik lagi ke Amerika gitu. Karena aku tipe orang yang jadi lo kayak anak ambis gitu, tapi lebih ke ambis di luar sekolah ya, bukan di dalam. Iya, karena kalau nilai, kebetulan gini sih, mungkin privilege yang aku punya ya, karena aku kuliah di luar, karena aku SMA di luar negeri. Waktu tingkat 1 maba itu banyak banget pelajaran yang aku udah pelajarin. Jadi aku udah bisa fokus buat hal-hal eksternal. Kalau kamu kan tadi tipenya yang mungkin lebih ke internship gitu ya, atau kamu lebih suka nyoba-nyoba sekali terus udah gitu. Kalau aku lebih kepada tipe yang aku emang tahu bahwa aku akan bergejolak atau aku akan berkiprah di eksternal, tapi aku akan temuin satu terus aku tekuni gitu. Nah kebetulan karena mungkin di kuliah aku juga kurikulumnya ngeharusin kita buat bikin project terus, ya ternyata aku juga suka project dan ternyata orang mau dengerin aku waktu itu. Jadi akhirnya dari tingkat 1 sampai selesai pun lo suka banget buat project baru. Aku selalu gitu bikin project baru gitu. Oke. Dan ternyata dari itu juga mengantarkan aku ke Amerika lagi kan. Tapi ini menarik sih, menurut gue juga relate karena gue menekuni karir itu sebetulnya dari gue kuliah. Jadi maksudnya gini, gue udah coba-coba dan akhirnya gue ngerasa oke, gue fix sama ini dan gue dalemin itu. Gue pengen ngedalemin PR di bidang korporat. Ya udah gue intern tuh terus korporat, terutama pemerintah gitu ya. Korporat pemerintahan gitu kasarnya. Terus gue dalemin itu gitu sampai akhirnya pas gue lulus, oh ternyata gue nggak mau nih justru dalemin ini lagi. Tapi yang on the other hand gue udah punya pengalaman itu, masuk akal nggak ya? Jadi gue nggak explore hal lain pun juga udah ada yang gue pegang.
Tapi kapan sih, kan obviously berarti kuliah itu kan sarana buat kita explore banyak hal ya. In your case gitu, katakannya kan kamu udah sering banget di intern di bidang korporat korporat PR. PR di pemerintahan kan. Jadi kan berkali-kali gitu ya. Iya. Tapi ketika kamu selesai kuliah, kamu bilang kamu nggak mau lagi gitu. Enggak. Ini mungkin agak nembak ya Iya, pertanyaannya. Tapi do you think it's too late untuk realize itu habis kuliah? Kalau enggak, when do you need to be serious about kayak life in your college dan after college? Menurut gue, life in college sama after college tuh nyambung ya. Jadi kayak lo nggak bisa take it not seriously gitu saat lo kuliah, karena banyak kan kasusnya teman-teman pas lulus bingung, nggak pernah intern, nggak pernah magang, tuh banyak juga yang sharing di di DM kita, di DM kami sorry. Jadi menurutku emang nggak bisa satu sama lain tuh saling berhubungan. Tapi kalau saat kita ngejalanin hidup ya don't forget to have some fun. Nah gue kayak juga masih pulang pagi, kuliah pagi gitu. Artinya berarti kalau misalnya, because kan kalau ngelihat dari progressionnya ya, kamu intern di PR pemerintahan gitu, it would be ideal for you untuk punya karir di bidang PR pemerintah gitu kan, atau PR gitu kan. Tapi kalau aku lihat dari cerita kamu, karena kamu fokusnya di pemerintahan, I think kalau misalnya kamu apply di PR pemerintah, kamu bakal jadi top talent dong gitu kan. Iya. Why didn't you pursue, atau kayak mungkin apa yang membuat kamu bisa shifting jadi sekarang? Karena dulu gue pernah iseng bisnis waktu tahun terakhir. Gue iseng bisnis. Jadi gue tuh ngerasa oke, sebetulnya gue tuh suka banget nge-brandingin sesuatu gitu. Jadilah gue jualan salah satu produk daerah di Indonesia gitu. Ini udang di daerah Pangkahan. Sekarang masih banyak banget yang minta gue untuk jualan itu lagi karena enak banget, jujur gue nggak bohong. Tapi gue udah capek gitu loh. Gue capek karena gue ngulik itu nggak sengaja, terus lama-lama serius. Nah itu waktu di tingkat gue akhir, pas gue nyambi 2 kasarnya, gue kerja juga, gue juga kuliah gitu, IP gue malah tinggi-tingginya. Mungkin gue karena sekali ngerjain tuh fokus sekali ya. Mungkin bukan waktu lo seberapa banyak waktu yang lo luangin, tapi seberapa fokus yang lo luangin ke satu hal, menurut gue kayak gitu. Karena menurut gue itu fase gue jaya-jayanya, tapi mental health gue hancur bro. Nah hancur. itu juga artinya gitu. Itu juga that's a good learning juga, karena berarti bukan waktu tapi lebih ke fokus ya. Iya. Dan sekarang tuh kan quote-unquote penyakitnya mahasiswa kita ya, termasuk aku dulu mungkin ya, nggak fokus dan terlalu banyak hal gitu. Nah gue sadar itu pas tahun terakhir, kayak ternyata sebetulnya kalau kita fokus dan emang niat ngeluangin waktu ya udah nggak apa-apa. Walaupun emang emosional gue kacau banget ya waktu itu, cuman emang jelek juga sih gue ngelariin ke situ gitu. Fokus gue jadi dalam kan karena gue fokus gitu. Jadi kalau bisa diulang, would you change anything, atau kayak menurut kamu at some level emang kita harus quote and quote ngorbanin satu sisi dari aspek kehidupan kita supaya kita bisa excel di tempat lain? Menurut gue hidup itu dinamis ya, kayak kita nggak bisa terus balance gitu, ada ups and downs, dan itu memang perlu terjadi. Jadi kalau diulang, kalau perlu gue ngulang ada yang gue hapus ya enggak sih, karena emang itu harus terjadi untuk gue di posisi sekarang. Masuk akal nggak? Iya. Karena hidup tidak ada yang sempurna. Dan I agree ya. Fun fact, ini lucu sih, tapi basically karena aku botak ya. Ini botak tuh dimulai dari tingkat 2. Karena di tingkat 1 akhir, I was very stressed kan. I was stressed banget karena aku mimpin satu matkul, dan matkul itu tuh aku mimpin satu angkatanku gitu. Dan itu tuh actually matkulnya adalah project kecil-kecilan. Jadi satu angkatan 300 orang nih ya. Setiap 3 orang tuh dibikin kelompok, terus mereka bikin project Terus kecil. kalian tanggung jawab untuk semuanya? Aku tanggung jawab buat semuanya, Keren. bikin festival. Jadi kayak aku harus bikin festival di ujungnya selama 6 bulan itu. Tapi menurut lo itu fail nggak? Ntar dulu, plus at the same time aku juga diminta buat kayak ngeplan gitu kan. Aku dianggap tahu nih angkatanku kayak gimana. Jadi aku diminta sama timku ya, waktu itu kita ber-9. Lo harus bisa ngeplan setiap minggu 2 kali pertemuan itu angkatan lo lagi butuh diajarin apa gitu kan. Mereka proyekan nih. Iya. Kalau ada kurikulum yang set kan obviously nggak akan masuk kan. Buat kurikulum basically. Nah basically ya buat lesson plan. Tapi gitu. lucunya kerja lo buat kurikulum ya? Exactly. Jadi gini, kalau ditanya bakal diulang atau fail apa enggak, acaranya fail. I would say acaranya fail. Maksudnya itu waktu itu jadi kita udah mau sewa di hotel, nggak jadi. Terus kita sewa di salah satu di Bandung tuh ada kayak creative hub gitu. Itu juga nggak jadi. Akhirnya kita ngerombak satu gedung fakultas jadi tempat. Tapi ini menarik banget sih, karena gue juga project pertama gue fail.
Jadi gue baru masuk dulu, gue dengan idenya gue pengen jadi ketua apa gitu ya, bidang HR, di bidang humas, publikasi, sama desain. Nggak tahu apa-apa bro, kayak tahu sih karena gue punya pengalaman kan. Dulu keluarga gue juga buat event segala macam, jadi gue udah biasa. Tapi pas begitu eksekusi, ya udah, karena penyesuaian juga banyak, baru maba, ternyata gue internally juga belum siap. Jadinya ya udah berantakan, hancur, dan sampai dimusuhin beberapa orang gitu. Nah ini masuk lagi ke pertemanan gitu. Gue bawa intro dikit ya. Jadi menurut gue suka banget nasihat salah satu dosen gue, dan ini gue relate banget. Dosen gue bilang kayak gini, ada orang yang cocok jadi lone wolf, alias sendiri gitu ya, serigala sendiri. Saat orang lain jadi wolf pack gitu, bergrup gitu. Dan apakah orang terus-terusan jadi lone wolf? Enggak juga. Karena dia mungkin belum ketemu orang yang dia cocok aja gitu. Banyak banget yang DM di berpesah drama kayak gini. Ini beneran ya, kayak gue seminggu tuh pasti minimal gue terima 10 sampai 20-an. Ceritanya kayak gini. Kak, aku itu udah stuck sama circle aku sekarang. Aku mau keluar juga aku canggung. Tapi aku tahu di situ bikin aku nggak berkembang. Gimana ya, Kak? Kalau respon lo gimana? Iya, keluar sih. Karena gini sih, ini mungkin aku sedikit jelasin ya perspektif aku ya. Bagi aku sih pertemanan kuliah itu, apalagi kalau masih maba ya, jangan terlalu set di situ. Karena gini loh, ketika kita maba, obviously kita semuanya nih satu angkatan, itu ada di fase dimana ya udah kita orientasi, sehingga we're not really ourselves gitu kan. Mana ada sih orang yang maba banget, terus dia langsung showing their true colors banget gitu. At some point pasti kita lowering idealism kita atau lowering standar kita, bukan standar ya, bahasa jelek, tapi lebih pada idealisme kita lah ya, untuk bisa survive gitu. Betul. Begitu nanti kita udah punya waktu, kita bisa benar-benar nganggap diri kita udah survive, disitulah kita bisa keluarin color kita. Nah sometimes throughout the transition, mungkin 1 semester, 2 semester, bisa jadi yang tadinya kita anggap circle kita, jadinya udah nggak relevan lagi sama kita gitu loh. Karena ya sama-sama udah showing true colors, udah ketahuan gitu, oh ternyata prioritasnya udah nggak sama nih gitu. Iya. Jadi namanya juga masa orientasi jadi maba, ya udah carilah teman sebanyak-banyaknya gitu. Dan kalau menurutku sih pada akhirnya yang bakal stick adalah bukan teman yang karena needs justru, tapi teman yang karena wants. Betul. Contohnya ini sekarang aku punya teman dari kuliah tingkat 2 sampai sekarang masih beneran erat banget bersembilan. Itu mulai temenannya simply karena kita nonton DBL bareng. Kita nggak yang kayak belajar bareng, nggak apa, kita nggak pernah sama sekali belajar bareng, kecuali sampai tingkat 3 ya. Karena gue tahu temen-temennya, terus dia ngomong gue nggak pernah bayangin belajar bareng ya. Actually lucunya ya, sekarang malah grupnya itu jadi grup kayak sinyal investasi harian gitu, karena kita sama-sama semuanya invest gitu. Iya. Which is akhirnya useful juga. Tapi awalnya literally cuma gara-gara kita punya hobi yang sama, which is basket. Jadi kalau menurut gue, kalau lo punya circle pertemanan dan itu dimulai dari sesuatu yang bukan wants lo, wants tuh misalnya lo mau belajar bareng gitu, atau hobi lah gitu. Hobi. Kalau belajar tuh agak tricky karena bisa jadi nggak, maksud emang gue kayak needs, itu sorry, itu needs. Itu needs kan. Needs tuh belajar, kerja kelompok, tugas. Kalau wants tuh kayak random aja, jalan yuk gitu. Bukan berarti tapi bukan berarti misalnya lo punya teman belajar terus kayak dan itu nggak bisa jadi, bukan berarti. Tapi jarang. Jadi maksudnya jangan juga merasa sedih kalau misalnya what you thought was your circle of friends itu jadinya jadi biasa aja, teman biasa. Dan itu normal. Kalau menurut gue sih ada ya, when it comes to pertemanan, everyone pasti akan menemukan orang yang sama-sama freak sama lo. Ya, kelas kuliah ya, tapi jangan dilimitasi gitu loh. Maksud gue orang-orang tuh suka ngelimit, oke, gue sama angkatan gue doang, gue sama faculty gue doang. Karena temen deket gue tuh malah justru beda fakultas sama gue. Dia kan beda banget sama gue fakultasnya, bahkan beda universitas terus jadi nikah gitu. Iya kan, teman kuliah basically kan. Nah, maksud gue kayak jangan ngelimitin gue harus cuma nama ini. Dan lambung lagi sih soal kerja kelompok. Biasanya kerja kelompok itu dramanya paling banyak. Dan wajar aja kok teman-teman kalau nanti tiba-tiba ada yang bail, ada yang gimana. Namanya juga intro ke dunia kerja atau dunia profesional. Ya nggak sih? Dan menurut gue hal yang paling gue nggak sesali adalah gue nggak pernah milih-milih kelompok. Iya. Dan itu benar-benar ngebentuk pola kerja gue sekarang. Karena gini sih, kalau aku bisa expand reasoningnya ya, basically kalau kita nggak milih kelompok atau kita bisa bekerja di mana aja, ya that's what people are looking for di waktu karir gitu. Betul.
Dan jadinya nggak tahu kenapa ya pas gue begitu kerja di perusahaan gitu, gue kan sempet kerja di perusahaan, menurut gue kayak jadi lebih gampang banget karena Pasti. gue udah mikir Jadi ya bisa. udah gitu, emang ada objektif, ada tugasnya, I don't take Ya udah, everything fokus. personally gitu. Fokus aja di goalnya gitu kan. Kayak berkesan pernah tuh kan ngepost skill-skill yang paling dibutuhin gitu kan, dan lucunya bukan skill-skill kerjaan kan, tapi Bukan. skill-skill generalis. Iya, Salah iya. satunya itu gitu. Iya. Kerja sama semua orang ya fine-fine aja. Ini tips juga ya, cara biar lo bisa kerja sama semua orang adalah dengan cara lo udah tahu objektifnya apa. Betul. You don't take it personally because not everyone is your friend gitu, not Iya, everyone iya. is your close friend. Jadi when it comes to karir juga, people yang thrive di karir awal itu justru people yang punya personality yang bagus kan. Dan sebagai maba, years of mabaness itu justru kayak set the tone. Jaksel banget ya bro. Lo akan seperti apa nanti selama 3-4 tahun di kuliah gitu. Tapi sepakat gue. Kan at the end of the day, dan I think kamu bakal touch ke sini ya. Kuliah itu kan kayak 30-40% tentang branding kan, personal branding gitu kan. Jadi ketika kita maba, just be open to anything dan everything. Karena ketika kita di maba itu kita udah brandingnya dicap sebagai orang yang ya nggak open to stuff gitu. Kayak opportunity will close juga gitu. Bener-bener. Yang gue suka dari dunia kuliah, ini bukan munafik sih, tapi lebih kita bisa melihat sesuatu hal tuh secara profesional. Gue nggak suka lo in person, but I like it when it comes to professional. Gitu, maksud kakak nggak ya? Iya, Kalau iya. gue kayak gitu loh. Ya dan di kerjaan kayak gitu juga. Iya, karena emang udah bisa memilah-milih mana yang personal, mana yang emang harus aja gitu. Tapi gini sih, aku Tanggung jawab. pengen go back to your point yang tadi, misalnya kamu bilang di semester berapa ngambil pelajaran itu padahal yang lainnya enggak gitu kan. I think satu learning juga waktu aku maba adalah kalau kita maba pasti kan banyak banget nih kayak cutting yang kayak ngasih tau, lo mendingan ambil ini aja, ambil ini, Iya. lo ngelakuin ini kayak seakan-akan tuh kalau mau lulus dari fakultasnya udah ada template-nya harus begitu. Ya, The truth is nggak enggak sih. ada. Walaupun mungkin kamu dengernya dari kayak cuttingmu yang mapres gitu, whatever, still itu bukan template satu-satunya cara buat lulus dan berhasil di Iya, fakultas itu. Kalau aku sih, aku sampai Mapres juga banyak yang nggak bener ya. I mean iya kayak ya gitu kan, kayak nggak ada cap apa ya, nggak ada benar-benar template yang bisa kamu ikutin gitu. Iya, iya. In my case, walaupun aku suka proyekan, nggak ada satupun proyekku yang di atas tingkat 2 itu ngelanjutin orang. Aku selalu bikin dari awal. Kayak tidak melimitasi diri sendiri. Dan gitu. sekarang di kampusku proyek-proyek yang tak bikin itu masih ada dan masih dilanjutin orang gitu. Good I think for it's you. still relevan dan toh gue juga masih hidup gitu kan. Jadi saran cutting itu diikutin nggak apa-apa, tapi if not, that's not the end of the world. Apalagi when it comes to kayak misalnya ngatur SKS Atau gitu. dosen favorit. Hmm. Jadi dosen di kampus gue yang paling killer justru yang paling mencintai gue. Mm-mm. Dan gue nggak menjilat sekalipun ya di dosen ini. Lucunya. Jadi karena dia merasa kasihan awalnya sama gue. Dia tahu gue anak yang nggak main-main gitu. Jadi dia tuh bener-bener strict lah, lo kalau nggak ngerjain tugas udah mati aja lo. Terus dia yang kayak bener-bener, mungkin gue dapet sassiness tuh dari dia kali ya. Yeah. Wah gila sesi banget bro. Dan nggak tahu kenapa dosen itu ngerasa mungkin gue sincere sama dia. Gue nggak takut sama dia, gue nggak denger orang lain ngomong apa tentang dia, and I simply adore her. Kalau dia ngejelasin kuliah tuh keren banget. Gue belajar skill tuh banyak banget dari dia. Salah satunya adalah nggak menanyakan sesuatu yang bisa lo google. Jadi waktu itu dia nyontohin satu hal dan example-nya itu periode Renaissance gitu. Nah terus ada yang nanya nih, Mbak, periode Renaissance tuh dari tahun berapa ya? Emang saya google kamu? Nah dia tuh kayak gitu, ngerti gak? Nah itu gue dapet banget, and ya benar gitu. That's a good point sih. Kadang kita Dan dia suka banget sama gue nggak pernah ngerjain tugasnya dia. Dan gue emang nggak ke dokter nggak apa, dan gue dengan merendahkan hati bilang, Mbak maaf banget saya nggak ngerjain tugas karena saya nggak enak badan. Tapi gue emang jujur ya. Dan lucunya kalau lo ibaratkan nggak mungkin lah lo bisa bohongin orang tua gitu. Yeah. Dia tahu, bahwa dia yang kayak, oh berobat kesini aja, anak gue sembuh gitu. That's a good point sih, Din. Karena menurutku emang banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu kan. Benar-benar. Dan sometimes ketidaktahuan itu membuat kita sedih, buat kita kayak anxiety, whatever. Benar. Sometimes ya, look for information, man. Ask around, tapi juga don't ask stuff yang lo bisa temuin sendiri kan. Benar-benar. Zaman sekarang apa sih pertanyaannya nggak bisa dijawab gitu. Iya, iya. I feel like kayak 90% of questions tuh bisa dijawab. Kalau nanya mungkin kayak pendapat kali ya. Kalau menurut gue pendapat itu boleh. Jadi misalnya, Mbak menurut lo lebih bagus A apa B ya?
lebih bagus C apa D ya gitu. Menurut lo B ini sama A gimana nih? Ya, pendapat yang lo tanya, bukan suatu hal yang valid. Karena suatu hal yang valid lo bisa tanyain cuma di search engine sekarang banyak Google apa gitu kan. Iya. Dan I think satu dari ceritamu tadi juga yang penting juga adalah jujur aja sih. Iya bener-bener, jujur tuh mempermudah banget. Dia dosen tuh juga kan manusia ya, mau skiller apapun dia tuh juga manusia gitu. Bener. Sometimes mungkin ada yang kayak ngasih kamu pelajaran the hard way gitu ya, misalnya Betul. dia ngasih nilai jelek apa segala macam. Tapi if you just come clean dan jujur kayak At least lo gak di blacklist sama dia and you deserve it gitu loh. Iya, Lo mungkin dapat nilai jelek karena lo deserve. Nah, selanjutnya adalah kadang kita suka meng-overestimate kemampuan kita. Kayak, aduh harusnya gue dapat nilai A nih, padahal tulisan gue bagus. No man, itu gue kayak bener-bener kalau gue baca tugas gue kuliah lagi yang dulu gue marah-marah kenapa nilai gue jelek, anjing emang jelek gitu loh deh. Jahat banget ya. Iya. Kayak kadang kita suka meng-overestimate kemampuan diri kita sendiri. Itu kuliah juga sering tuh kayak gitu. Ya, dan banyak banget kan kadang-kadang kita ngerasa bahwa dosen kita kok kurang pinter ya, kok pinteran gue ya gitu kan. For that subject enggak bro, kayak menurut gue dosen lo tuh pintar atau dosen lo tuh knowledgeable. Mungkin cara dia nyampein nggak sampai sekarang gitu ya, tapi Nanti if I look back, bener kan? kayak gue sekarang look back at sekarang terus kayak ngelihat bahkan dosen yang paling gue benci aja pun actually yang dia omongin itu ada benernya gitu loh. Karena apalagi kita juga karirnya di bidang education, ada buat kurikulum, gue ngebantuin perusahaan buat dapet talent, atau buat CSR tentang pendidikan. Gue suka banget gitu, maksudnya ngelihat permasalahan yang sebetulnya basicnya dari ego gitu, sotoiness gitu, kesaltauan gitu kan. Oke, apalagi ya permasalahan maba menurut gue itu sih. Tapi kalau teman-teman punya permasalahan lainnya mungkin kayak pengen didiskusin sama kita, we're open sih. Bisa dari kolom chat gitu ya. Kita bisa diskusi, tapi apalagi Bin? Apa ya? Soal karir. Cinta gimana kalau soal cinta? Pacaran gitu-gitu. Lo rekomen nggak anak kuliahan tuh terlalu serius pacaran gitu-gitu? Ya nggak tahu ya. Sebagai orang yang nikah muda nih kan, ya kan? Iya, padahal gue nggak pacaran sama sekali sama Mada. Iya. Menurut gue agak nggak tahu sih. Saya ada teman gue juga yang berhasil ya sampai nikah sekarang, pacaran satu angkatan, ke kuliah gak bareng gitu. Sampai gue mau nggak nafas. Gue nggak pernah. Iya. Suka sama satu jurusan tuh nggak pernah. Gue pernah pacaran sama anak satu jurusan. Challenge-nya adalah ketika lo juga satu kelas, satu pelajaran, satu matkul, satu kelompok. Nah itu kan literally kayak ketemu terus tuh. Hati-hati sama yang namanya bosen sih. Mahasiswa tuh sering banget bosen gitu kan. Dan itu nggak cuma buat pelajaran, tapi buat semuanya, termasuk juga pacaran itu. Tapi bener sih, temen gue yang berhasil itu beda kelas. Pasti harus ada pembeda. Itu satu. Mau teman, mau Bener. pacar, semuanya harus ada pembeda. So it works. Jadi karena kalau yang gue lihat gini sih, Deng. Fase hidup lo secara nggak sadar, lo pengen membangun kehidupan yang terbaik untuk diri lo sendiri. Lo kuliah kan untuk memulai lagi lo kerja, lo mau cari link segala macam. Saat lo udah membebankan sesuatu yang seharusnya nggak jadi beban, lo jadi nggak bisa ekspor gitu loh. Good point. Itu. Good point. Dan itu nggak cuma tentang cita-citaan ya, Iya. tapi semuanya gitu. Dari temenan, dari segala macam, jangan tadi melimitasi gitu. Pertanyaanmu tentang kalau misalnya ada di circle toxic harus keluar apa enggak ya? Keluar lah. Jangan sampai lo karena nggak enak sekarang, lo jadi nggak menyesal pas lo lulus. Biasanya kan pada nyesel lulus ya, kenapa ya gue sibuk temen, hangout. Bukan nggak boleh ya, tapi at least lo inget objektif yang lebih besar pribadi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah tuh ya, nanti pasti ketika udah semester akhir gitu ya, semuanya pasti akan sendiri-sendiri sih. Bener. Mau temenan apapun pasti semuanya punya karena lo goal sendiri-sendiri. fokus gitu, dan jadi, itu nggak salah. Jadi at the same time maksud gue adalah maba it's okay untuk berkelompok ya, punya kufu-kufu masing-masing. Tapi at the same time prepare nanti lo at some point in your kuliah journey pasti akan sendiri-sendiri, apalagi kalau udah skripsi. Skripsi kan nggak kelompokan ya. Iya. Kecuali mungkin skripsi lo kalau di kampus gue tuh ada tuh skripsi yang bisa berdua gitu, karena dia project teknik misalnya gitu kan. Well that's fine, tapi kalau misalnya udah masuk di tingkat akhir tuh semuanya udah punya ininya sendiri sih, fokusnya sendiri-sendiri. Jadi just prepare bahwa kalaupun lo punya support system itu kan buat supporting, bukan buat benar-benar tumbuhan gitu ya. Jadi jangan bertumbuh terlalu banyak orang lain sih menurut gue. Tapi ini last but not least, maybe ini last ya. Semoga ini terakhir, karena gue ingat, lo jangan sekali-sekali buat drama sama dosen yang hubungannya tentang satu hal yang sifatnya moralitas.
Misalnya lo ke gap nyontek gitu, dan atau lo nyuri atau lo harassment misalnya dan lain-lain. Sebencinya dosen antar dosen, dia pasti kalau udah sharing begitu rapat dosen dan diomongin tentang Pasti. moralitas ini, udah habis lo. Kenapa? Kalau kamu apalagi mau S2 atau jurusan yang atau enggak nanti karir yang berbaunya consulting atau suatu hal yang membutuhkan rekomendasi dari dosen pengajar, udah habis lo. Gitu. Karena dia lo butuh rekomendasi dia gitu kan. Jadi don't burn the bridge. Iya betul, don't burn the bridge. Seperti video kita yang sebelumnya. Iya betul sekali pemirsa. Oke. Jadi mungkin di penutup ya, menurut gue kerja sambil kuliah itu nggak apa-apa. Terus temenan sama semua orang sebisa mungkin, tapi bukan deket ya, maksudnya kayak menjalin relasi aja, bukan yang kayak harus bestie banget gitu, nggak usah. Tapi membangun hubungan profesional aja. Udah sih itu ya. Terus dengerin diri sendiri. Dan harus punya goal juga buat diri sendiri. Betul. Karena kalau lo nggak punya goal, nanti lo jadinya ngerasa sendiri dan lo ngerasa bingung gitu. Dan kuliah itu kan suka diidentikan dengan permasalahan mental health baru ya. Menurut gue wajar karena lo akhirnya menyadari hidup tuh harus punya tujuannya. Gue susah atau gue terlalu ambisius atau apa karena mungkin di rumah gue gimana gitu. Itu tuh mulai tuh eksplorasi diri sendiri tuh berasa banget gitu. Dan jalani aja, itu menyenangkan menurut gue. Dan jangan lupa tadi openingnya Binka, kalau lagi stres berarti mungkin lo butuh istirahat. Jadi jangan lupa to have some fun. Dan have fun. Alright. Thank you so much for listening. Kalau ada yang mau cerita bisa langsung komen. Dan jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Apalagi sesama maba. Tuh. Alright, bye-bye. Bye-bye.